Selama puluhan tahun, Israel dan Iran berperang dari bayang-bayang. Bukan perang terbuka, melainkan sabotase rahasia, serangan intelijen, dan perang melalui kelompok proksi di seluruh Timur Tengah. Namun semua itu berubah ketika ratusan misil Iran akhirnya ditembakkan langsung ke Israel. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan besar muncul. Kenapa Iran sebenarnya sangat sulit dikalahkan secara militer? Perang bayangan Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Israel dan Iran sebenarnya sudah berada dalam konflik panjang. Namun konflik ini jarang terjadi secara langsung. Iran menekan Israel melalui jaringan sekutunya di Timur Tengah. Kelompok seperti Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Sementara Israel menjalankan operasi rahasia di dalam Iran, sabotase fasilitas militer, serangan siber, pembunuhan ilmuwan nuklir. Konflik ini berlangsung seperti permainan catur geopolitik. Namun ada satu aturan tidak tertulis yang selalu dijaga. Jangan pernah menyerang wilayah masing-masing secara langsung. Tabu perang langsung pecah. Aturan tidak tertulis itu akhirnya runtuh. Pada tahun 2024, setelah Israel menyerang konsulat Iran di Suriah dan menewaskan beberapa pejabat tinggi Iran, Teheran memutuskan untuk membalas. Namun kali ini, bukan melalui proksi. Iran menembakkan lebih dari 150 misil balistik dan cruise misil langsung ke wilayah Israel. Ini adalah pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung. Sebagian besar misil memang berhasil dicegat. Namun satu hal sudah berubah. Garis yang selama puluhan tahun dijaga, akhirnya dilanggar. Serangan besar Israel ke Iran, Israel kemudian membalas dengan serangan langsung ke wilayah Iran. Targetnya adalah fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan berbagai infrastruktur strategis. Dalam satu operasi besar, sekitar 200 jet tempur Israel menyerang hampir 100 target di Iran. Beberapa ilmuwan nuklir Iran tewas. Komandan militer penting juga terbunuh. Sistem pertahanan udara Iran ikut dihancurkan. Tujuannya jelas, melumpuhkan kemampuan militer Iran secepat mungkin. Balasan Iran dengan ratusan misil. Namun Iran belum selesai. Teheran kemudian membalas dengan serangan besar. Selama konflik ini, Iran menembakkan lebih dari 500 misil dan drone ke Israel. Sebagian besar memang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Namun beberapa misil berhasil menghantam kota-kota besar. Ledakan mengguncang wilayah perkotaan. Bangunan rusak. Warga sipil tewas. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, konflik Iran dan Israel berubah menjadi perang terbuka. Amerika masuk dalam konflik. Situasi semakin memanas. Amerika Serikat akhirnya ikut masuk dalam konflik. Washington meluncurkan operasi militer besar untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Beberapa pesawat B-2 stealth bomber diterbangkan langsung dari Amerika. Pesawat ini membawa bom bunker buster raksasa, bom yang dirancang untuk menghancurkan fasilitas yang berada jauh di bawah tanah. Target utamanya adalah fasilitas pengayaan uranium Iran yang tersembunyi di dalam gunung. Apakah program nuklir Iran hancur? Setelah serangan besar ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah program nuklir Iran benar-benar hancur? Beberapa laporan intelijen mengatakan serangan tersebut mungkin hanya menunda program nuklir Iran. Kerusakan memang terjadi. Namun sebagian fasilitas mungkin masih bisa diperbaiki. Artinya, kemampuan Iran untuk melanjutkan program nuklirnya mungkin belum benar-benar hilang. Uranium yang hilang. Masalah terbesar sebenarnya bukan fasilitas nuklir, tetapi bahan nuklir yang sudah dimiliki Iran. Iran diperkirakan memiliki sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Untuk membuat bom nuklir, uranium hanya perlu diperkaya
hingga sekitar 90%. Dengan jumlah bahan ini, para ahli memperkirakan Iran bisa membuat hingga 9, bahkan 10 bom nuklir. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada yang benar-benar tahu di mana bahan tersebut sekarang berada. Pelajaran dari negara lain. Kenapa Iran begitu keras mempertahankan program nuklirnya? Jawabannya mungkin bisa dilihat dari sejarah. Libya pernah menyerahkan program nuklirnya. Beberapa tahun kemudian, rezimnya jatuh setelah intervensi militer NATO. Irak juga mengalami hal yang sama. Dan Ukraina pernah menyerahkan senjata nuklirnya dengan jaminan keamanan, yang kemudian dilanggar ketika Rusia menginvasi negara itu. Pelajaran dari Korea Utara. Namun ada satu negara yang memilih jalan berbeda, Korea Utara. Negara ini berhasil mengembangkan senjata nuklir mereka. Dan sejak saat itu, tidak ada negara yang berani menyerang mereka secara langsung. Bagi Iran, pelajaran dari dunia modern sangat jelas. Bom nuklir mungkin adalah satu-satunya jaminan keamanan bagi sebuah rezim. Selama Iran percaya bahwa bom nuklir adalah satu-satunya cara untuk bertahan, dan selama Israel melihat program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial, maka konflik ini kemungkinan besar belum akan berakhir. Dan krisis nuklir di Timur Tengah mungkin baru saja dimulai.